Polda Jawa Timur menetapkan 135 orang tersangka yang menonjol ini disampaikan. 14 tersangka perusakan Mako Polresta Malang Kota dan 14 tersangka. Kemudian 11 tersangka penyerangan terhadap anggota dan pembakaran pos lantas Waru Sidoarjo. Berikutnya 49 tersangka pembakaran Gedung Negara Gerahadi dan Polsek Tegalsari Surabaya. Ini ada 49 tersangka yang sudah diamankan. Berikutnya 27 tersangka perusakan dan pembakaran kantor DPRD Kabupaten Blitar. Berikutnya 33 tersangka atas perusakan Mapores Blitar Kota. Dan 1 tersangka pelemparan bom molotov di Posko Lantas Pandaan Kabupaten Pasuruan. Berikutnya di Polda DIY ada 1 yang menonjol, yaitu pembakaran perusakan Pos Lantas Polresta Sleman, itu ada 1 tersangka. Berikutnya di Polda Sulawesi Selatan ada total 57 tersangka dengan rincian 28 tersangka pembakaran, perusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar. Berikutnya 14 orang tersangka pembakaran, perusakan dan penjarahan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dokumentasinya. Kemudian 8 orang tersangka perusakan, pembakaran dan penjarahan di Pos Lantas Makassar. Berikutnya 3 orang tersangka atas penganiayaan pengemudi ojol. Berikutnya 2 orang tersangka pembakaran dan perusakan di Kejati, Sulawesi Selatan. Kemudian 2 orang tersangka perusakan kantor DPRD Kota Palopo. Itu beberapa kasus menonjol yang bisa disampaikan, beberapa kasus menonjol di beberapa wilayah Polda. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terkait penegakan hukum ini, Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen mengembangkan kasus itu untuk mengungkap siapapun yang terlibat, cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya ini juga merupakan langkah juga dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, terkendali dan kondusif. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah perkembangan proses penegakan hukum di 15 Polda dan Barreskrim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Karopenmas. Terima kasih Jenderal. Rekan-rekan itu tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kabarreskrim. Tentunya kami juga memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kepada Ibu Hajah Margaret Aliatul. Kami persilakan untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman media. Siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabarreskrim Polri, Ibu Kompolnas, Bapak Ditipidum Barreskrim Polri, dan juga rekan-rekan wartawan semuanya. Ketika mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabarreskrim, tentu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tidak lepas dari bicara tentang soal anak.
anak yang terlibat dan dilibatkan dalam aksi demonstrasi. Ketika berbicara tentang hak anak untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya, itu memang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Anak, juga Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk juga Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Tentu dalam menyuarakan dan didengar pendapatnya, anak-anak ini dipersilahkan, tetapi tentu tetap dalam konteks sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena anak-anak juga berhak untuk dilindungi dari pelibatan dalam kerusuhan, termasuk juga pelibatan dalam aksi-aksi demonstrasi yang berbau atau mengandung unsur kekerasan. Itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabareskrim Polri terkait dengan beberapa jumlah anak di 11 Polda. Tadi kami menghitung. Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana di situ diatur bahwa anak hendaknya diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dipisah tentu dari orang dewasa, dan juga dilindungi identitasnya. Tetap juga diupayakan pemenuhan hak dasar, dan dalam proses persidangan tentu ada pendampingan kepada anak-anak ini. Ketika bicara tentang anak dalam kaitannya dengan pelibatan aksi di sini, tentu kita melihat bahwa anak ini memang kelompok yang sangat rentan, karena anak-anak cenderung memiliki filter yang lemah untuk bisa membedakan yang baik. Ajakan dari senior, ajakan dari alumni, termasuk provokasi dari media sosial, termasuk juga ada dugaan mobilisasi. Ini beberapa hal yang membuat anak-anak kemarin terlibat. Nah, tentu kami berharap kita tidak hanya fokus pada penanganannya gitu ya, kepada anak yang sudah diamankan ini, tetapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana upaya pencegahan supaya ke depan anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang rusuh, yang ricuh, dan juga yang mengandung unsur kekerasan. Dan ini tentu penting keterlibatan stakeholder berbagai pihak gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Ternyata dengan banyaknya anak yang terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar anak ini juga belum memahami bahwa menyampaikan pendapat itu memang hak, tetapi tentu harus tetap dalam koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya. Atau ternyata anak-anak masih butuh penguatan edukasi untuk membaca situasi bahwa aksi yang diikuti ini sudah mengarah pada anarkis, sehingga mereka perlu untuk kemudian menarik diri dari aksi yang demikian. Sebaliknya, suarakan pendapat-pendapat melalui forum-forum yang aman, yang itu tidak memberikan nggak ada kekhawatiran nanti akan ada efek kepada anak. Misalnya melalui forum anak misalnya, atau forum-forum lain yang memang itu lebih aman dan sebagainya. Mengingat salah satu yang juga menjadi faktor yang sangat dominan membuat anak terlibat dalam isu ini, itu adalah provokasi melalui media sosial. Saya kira ini juga perlu atensi khusus gitu ya.
hanya anaknya, tidak hanya fokus di anak, tetapi juga masyarakat, keluarga, orang tua, dan lingkungan terdekat dengan anak juga penting untuk diberikan penguatan literasi digital. Berbagai data yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabareskrim, tentu dari pihak KPAI akan terus melakukan upaya pengawasan, terutama di 11 Polda yang tadi memang terdapat anak yang masih berproses di sana, dan tentu pengawasan kami adalah pengawasan agar selama proses ini itu Polri tetap menjaga dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait dalam memperlakukan anak berhadapan dengan hukum. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya teman-teman media, kita dengarkan dari Komisioner Kompolnas kepada Ibu Ida Utari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kabareskrim, yang kami hormati dari Ibu Marketa dari KPAI, kemudian Pak Dirpidum dan Pak Truno Yudo Dirjenpol yang hari ini bersama kita. Rekan-rekan semua, sejak muncul atau meledaknya kasus kerusuhan ini, Kompolnas sejak awal sudah turun ke lapangan dan mengikuti terus perkembangannya. Tahapan demi tahapan kami juga mengikuti perkembangannya. Karena ini menjadi tugas atau kewenangan Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri. Hari ini kami mengapresiasi atas kinerja Bareskrim dan jajaran dalam penanganan kasus kerusuhan ini, khususnya di dalam penegakan hukum. Kan hari ini kita konteksnya adalah dalam penegakan hukum. Nah, berkenaan dengan itu, kami juga melihat bahwa keterlibatan anak di dalam kerusuhan ini menjadi penting bagi kami untuk dilakukan pengawasan. Oleh karena itu, kami Komisioner Kompolnas berbagi tugas untuk turun ke daerah atau ke polda-polda, bagaimana mereka menangani atau polda itu atau Bareskrim menangani anak yang berhadapan dengan hukum ini. Apakah mereka sudah mempedomani undang-undang atau perlindungan anak bagi mereka atau anak-anak ini yang berhadapan dengan hukum. Ini menjadi concern kami, dan ternyata kami sendiri sudah melihat bagaimana mereka menanganinya. Hampir semua polda yang kami datangi dan kami cek sendiri ke lapangan, bahwa kami yakinkan kepada para penyidik untuk tetap mempedomani ini, sehingga ada beberapa dari mereka yang tidak dilakukan penahanan maupun dengan alasan yang sudah disampaikan, maupun yang harus dilakukan penahanan karena memang perbuatannya yang menyebabkan dia dilakukan penahanan. Dan oleh karena itu selanjutnya proses sampai selesai kami juga akan terus mengawasi atas kinerja penyidik ini. Dan kami juga mengapresiasi kepada seluruh penyidik yang sudah melakukan pekerjaan maraton siang malam. Mereka sudah bekerja dan mereka sekarang sudah melakukan tugasnya, dan ini masih proses. Kami mohon juga bantuan dari rekan-rekan untuk terus juga mengawasi ini sampai proses di persidangan. Mungkin itu dari Kompolnas. Sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua untuk tidak melibatkan anak. Ya Pak, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fabian Fitriana dari Buku Detik. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi kan ada 900-an, sedangkan yang terakhir, tersangka ada 900-an, sedangkan yang terakhir itu data dari Pak Wakapolri bersama dengan Pak Menko Yusril, ada setidaknya 583 orang yang masih ditahan dan akan diproses secara hukum. Nah, kenapa ada perbandingan jumlah tersangka dalam hal ini? Dan yang kedua adalah Menko Yusril juga menekankan untuk adanya restoratif justice. Apakah sudah ada proses restoratif justice terkait hal tersebut? Kalau memang ada, sudah berapa yang mendapatkan restoratif justice seperti itu? Cukup, baik. Terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya. Kami mohonkan kepada Pak Kabar Reskrim untuk dapat menjawab pada 3 pertanyaan teman-teman media dan nanti diikuti oleh Ibu Ketua KPAI terkait masalah anak yang masih sekolah. Kami persilakan. Mungkin ini yang melaksanakan seleksi adalah Dirtipidum. Nanti silakan Pak Dirtipidum bisa menjawab ya sesuai hasil asistensi di wilayah. Silakan. Terima kasih Bapak Kabar Reskrim. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sejak terjadinya kerusuhan, jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum melaksanakan asistensi ke wilayah-wilayah di mana terjadi kerusuhan. Nanti itu ada 15 polda kita asistensi, dan saat ini tim juga masih terus berjalan terkait temuan-temuan yang ada di wilayah yang tadi ini sampaikan. Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim mohon izin kami laporkan masih proses berjalan, karena kita ketahui bersama bahwa kejadian kerusuhan ini berjalan secara serentak hampir di semua polda. Kemudian kami melaksanakan upaya-upaya terkait penegakan hukum di wilayah. Tentu saja ini sedang kita proses lebih lanjut. Ada beberapa daerah yang memang didapatkan adanya pendana ataupun aliran dana yang saat ini. Ya saudara, kita baru saja mendengarkan pernyataan atau konferensi pers dari Polri terkait dengan penanganan penyelidikan pasca demo di sejumlah daerah. Dalam periode 25 sampai dengan 31 Agustus lalu, setidaknya sudah ada 246 laporan polisi yang ditangani dari 15 satuan layanan Polda dengan total 959 tersangka. Dan ada 664 tersangka dewasa, kemudian ada 295 tersangka anak. Dengan adanya jumlah tersangka anak yang cukup banyak, maka Komisioner Kompolnas, kemudian juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersepakat untuk tetap menjaga dan juga mengawasi proses penindakan agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Anak berhadapan dengan hukum.